Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 6 September tahun 2023, saya akan mengomentari ada ibu pemberani mengungkap kejahatan masa lalu Prabowo Subianto. Data ini diperoleh lewat YouTube, soal benar atau tidak, isinya saya tidak tahu. Ada ibu pemberani mengungkap kejahatan di masa lalu Prabowo Subianto sekitar tahun 2016, 2017, dan tahun 2018 lalu. Disebut pemberani karena berani menghadapi segala risikonya hingga mati. Masa lalu Prabowo Subianto melakukan penculikan dan ada 13 orang lagi belum kembali ke rumahnya. Diduga sudah diselesaikan di lapangan, ditambah lagi perbuatan yang lain yang melanggar hukum. Sekarang memasuki tahun politik, di mana ada 3 calon presiden. Pertama, Ganjar Pranowo yang diusung Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selanjutnya, dan didukung juga oleh Partai P3. Kedua, calon presiden Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional. Dan ketiga, calon presiden Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan yang terdiri dari 3 partai politik, yaitu Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera. Khusus calon presiden Prabowo Subianto perlu mendapat perhatian masalah negatif yang pernah dilakukan di masa lalunya. Melakukan penculikan aktivis 98 yang masih ada yang hidup, tidak mau melaporkan Prabowo Subianto, tidak mau melaporkan Prabowo Subianto ke pengadilan HAM berat, malah bergabung mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Yang dimaksud aktivis 19 tersebut yang bergabung mendukung calon presiden Prabowo Subianto bernama Budiman Sujatmiko, yang merupakan pengkhianat atas teman-temannya yang berjuang menuntut keadilan kepada yang pernah melakukan penculikan atas diri mereka. Selain penculikan 13 orang tersebut selaku aktivis 98, saat itu masih ada perbuatan kejahatan lain yang dianggap melawan kebijaksanaan mantan Presiden Soeharto saat itu. Maksud disampaikan ibu pemberani tersebut, jangan sampai lupa warga masyarakat atas semua peristiwa kejahatan tersebut, terutama tragedi penculikan tersebut, dengan harapan agar semua warga masyarakat jangan sampai memilih calon presiden Prabowo Subianto sebagai presiden tahun 2024 nanti. Bila nanti calon presiden Prabowo Subianto terpilih jadi presiden, akan terjadi lagi penculikan dengan yang kedua, dan seterusnya, di mana masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dalam situasi yang menakutkan dan mencekam nanti. Harapan saya agar aktivis 98 yang masih hidup berani melaporkan Prabowo Subianto ke pengadilan HAM berat agar diproses sesuai hukum yang berlaku demi terciptanya kehidupan yang aman dan tertib di masa depan setelah terpilihnya presiden yang diharapkan terpilih Ganjar Pranowo. Ada ibu pemberani mengungkap kejahatan di masa lalu Prabowo Subianto sekitar tahun 2016, 2017, dan 2018 lalu. Disebut ibu pemberani karena berani menghadapi segala risikonya hingga mati. Masa lalu Prabowo Subianto melakukan penculikan dan ada 13 orang lagi belum kembali ke rumahnya. Diduga sudah diselesaikan di lapangan, ditambah lagi perbuatan yang lain yang melanggar hukum. Sekarang memasuki tahun politik, di mana ada 3 calon presiden. Pertama,
Ganjar Pranowo yang diusung Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai P3. Kedua, calon Presiden Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional. Dan ketiga, calon Presiden Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan yang terdiri dari 3 partai politik, yaitu Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera. Khusus calon Presiden Prabowo Subianto perlu mendapat perhatian khusus masalah negatif yang pernah dilakukan di masa lalunya. Melakukan penculikan aktivis 98 yang masih ada yang hidup tidak mau melaporkan Prabowo Subianto ke pengadilan HAM berat, malah bergabung mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Yang dimaksud aktivis 19 tersebut yang bergabung mendukung calon presiden Prabowo Subianto bernama Budiman Sujatmiko, yang merupakan pengkhianat atas teman-teman yang berjuang menuntut keadilan kepada yang pernah melakukan penculikan atas diri mereka. Selain penculikan 13 orang tersebut selaku aktivis 98, saat itu masih ada perbuatan kejahatan lain yang dianggap melawan kebijaksanaan mantan Presiden Soeharto saat itu. Maksud disampaikan Ibu Pemberani tersebut, jangan sampai lupa warga masyarakat atas semua peristiwa kejahatan tersebut, terutama tragedi penculikan tersebut, dengan harapan agar semua warga masyarakat jangan sampai memilih calon Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden tahun 2024 nanti. Bila nanti calon Presiden Prabowo Subianto terpilih jadi Presiden, akan terjadi lagi penculikan yang kedua dan seterusnya, di mana masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dalam situasi yang menakutkan dan mencekam nanti. Harapan saya agar aktivis 98 yang masih hidup berani melaporkan Prabowo Subianto ke pengadilan HAM berat agar diproses sesuai hukum yang berlaku demi terciptanya kehidupan yang aman dan tertib di masa depan setelah terpilihnya presiden yang diharapkan, Ganjar Pranowo. Sekian dan terima kasih.